warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua siang ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian tadabbur kita, yaitu mentadaburi surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini surat yang kalau secara urutannya diturunkan yang ke 20 ya Pak Ustadz ya. Ya, betul. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan nikmat keistiqomahan di samping nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat rizki yang berkah dan nikmat kelapangan waktu, sehingga kita semua bisa mempertahankan ibadah ini sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Ustadz Umar Maka sudah siap untuk memberikan kajian. Maka untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian tadabburnya siang ini. Tafadol Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Bari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani. Ya, semoga senantiasa diistiqomahkan, disabarkan Allah bersama Quran, dan doa ini untuk kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini, melanjutkan tadabbur surah-surah dalam Al-Quran sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini kita sudah sampai di surah Al-Falaq, surah yang ke-20 sesuai dengan urutan turun, sementara urutannya dalam mushaf adalah surah ini sebelum yang terakhir. Surah terakhir adalah Qul a'udzu birabbin nas, surah ke-114, dan surah ini adalah 113. Masya Allah. Jadi urutannya di Quran, urutannya dalam mushaf itu berdekatan. Sebagaimana jamaah dirahmati Allah, surah ini atau dua surah ini diturunkan bersamaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti insya Allah pekan berikutnya kita akan melanjutkan tadabbur. Kalau hari ini selesai surah Al-Falaq, berarti kita akan mentadabbur surah An-Nas, karena surah ini diturunkan bersamaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Falaq baru setelah itu, kemudian juga Allah turunkan surah An-Nas melalui malaikatnya Jibril alaihi salam. Mudah-mudahan insya Allah turunkan pertolongan, taufik kepada kita, dimudahkan untuk memetik ibrah, pelajaran, mujarah tadabbur, hikmah, nasihat, mau'izah, hidayat, petunjuk Allah dari keagungan ayat-ayat Allah, khususnya dalam surah Al-Falaq. Salah satu surah yang penting untuk kita tadabburi, mengingat keutamaan, kedahsyatan, keajaiban dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas, yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dinamai dengan surah Al-Mu'awwidhataini, dua surah perlindungan. Kenapa dua surah ini dinamai dengan dua surah perlindungan? Hari ini insya Allah kita akan mendengarkan sebab kenapa dua surah ini, Al-Falaq dan An-Nas, itu dinamai dengan Al-Mu'awwidhataini atau dua surah perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma irfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ibu-ibu Majelis Ta'lim Rabbani, jamaah dimanapun berada. Mengawali
tadabbur Quran kita siang hari ini, hari Rabu 7 Juni 2023. Saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah yang telah bergabung sama-sama memulakan tadabbur majlis kita saat ini dengan sama-sama mengagungkan asma Allah di majlis ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini ada keberkahan, ada rahmat yang Allah turunkan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini jamaah yang dirahmati Allah, ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa beristighfar, berdoa bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini majelis perkumpulan kita ini sedang dibangga-banggakan Allah, sedang ditinggikan Allah di hadapan perkumpulan, di hadapan majelis malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum kita mulai masuk mentadabburi surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang hari ini insyaallah kita akan tadabbur hanya surah Al-Falaq. Surah An-Nas insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Walau saya katakan bahwa surah ini itu diturunkan kepada Nabi bersamaan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha atau sahabat Abdullah ibn Abbas dalam riwayat sebab turunnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita akan sama-sama insyaallah membaca bersama surah Al-Falaq ini. Kepada seluruh jamaah yang ingin turut membaca, silakan dibuka mushafnya. Surah ke-114. Sebagaimana kalau kemudian di antara jamaah ada yang tidak bisa membaca bersama kita, tanpa harus silakan dibuka dan kita sama-sama membaca tanpa harus mengaktifkan mikrofon. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, maka cukup mendengarkan. Allahu Akbar. Quran itu ajaib. Ya. Cukup hanya dengan mendengarkan Quran. Satu. Yang kedua, tidak berbicara. Seksama mendengarkan Quran, maka ini sudah cukup menjadi sebab la'allakum turhamun. Allah turunkan rahmat kepada setiap di antara kita. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa idza quri'al Quran, apabila dibacakan Al-Quran, maka sungguh-sungguhlah engkau mendengar. Satu. Fastami'u. Yang kedua, wa ansitu, jangan berbicara. La'allakum turhamun. Allah pasti akan menurunkan rahmatnya kepadamu. Sebagaimana yang kita pernah bahas, kisahkan ketika sekelompok jin dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 29 dan seterusnya, ketika sekelompok jin mendengarkan Quran yang dibaca oleh Nabi. Ini adalah kali pertama sekelompok jin, nafar minal jin, sekelompok jin ini mendengarkan Quran. Tapi Masya Allah, lihat bagaimana kemudian sekelompok jin ini mengajarkan kepada kita kesan pertama mereka terhadap Quran. Pertama kali mereka mendengarkan Quran, maka saat itulah kemudian mereka mengatakan, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami mendengarkan Quran yang ajaib. Allahu Akbar. Ini jin. Lalu bagaimana dengan kita manusia yang Allah ciptakan paling sempurna? Berapa banyak kita mendengarkan Quran dan sudahkah kita seperti jin? Sungguh-sungguh merasakan keajaiban kedahsyatan Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Lalu kemudian tidak cukup sampai di situ, mereka juga tahu bahwa kitab Quran ini yahdi ila rusyd, menyeru kepada kebaikan, wa yahdi ila tariqin mustaqim, dan Quran yang mereka dengarkan dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab yang tidak menunjukkan kecuali kepada jalan yang lurus. Tidak sampai di situ, sekelompok jin setelah merasakan kedahsyatan, keagungan, keajaiban Quran, mereka tidak merasa cukup dengan diri mereka, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan selanjutnya adalah sekelompok jin ini kemudian pulang ke negeri mereka mendakwahkan Quran yang barusan mereka dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qaumana, wahai kaumku, inna sami'na, kami baru saja telah mendengarkan kitab unzila min ba'di Musa,
diturunkan Allah setelah Musa. Bukan cuma menyampaikan bahwa mereka merasakan mendengarkan keajaiban Quran. Setelah itu dalam Quran surah Al-Ahqaf mereka juga menyeru kaum mereka sesama jin. Ya qaumana, wahai kaumku, ajibu da'i Allah. Jawablah seruan dai Allah yaitu Muhammad SAW wa aminu bih, dan berimanlah kepadanya. Yang ingin saya sampaikan bahwa jangan sampai kita mengikuti kajian-kajian kita, majelis-majelis kita bersama masyayikh, guru-guru kita, tadabbur Quran kita, namun apa yang kita dengar kita tidak sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan kedahsyatan, keagungan, hidayah, ibrah, petunjuk dari surah Al-Falaq ini mampu kita dakwahkan, sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Di antara tanda berkahnya ilmu, kata ulama, ketika ilmu itu diamalkan. Kemudian ketika ilmu itu didakwahkan kepada orang-orang sekitar kita. Itu tanda, kata ulama, bahwa ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita catat, ilmu yang kita dengar, itu berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah jadikan ilmu yang kita dapatkan ini adalah ilmu yang berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita baca surah Al-Falaq. Niatkan yang terbaik. Kalau ada yang sakit di antara kita, mudah-mudahan insya Allah bacaan Quran ini menjadi penyembuh. Allahu Akbar. Quran ini ajaib. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Quran ini bukan hanya sebagai obat syifa, penyembuh. Terlalu banyak kisah yang sudah pernah kita dengar jemaah rahmat Allah bagaimana Quran ini menyembuhkan. Allahu Akbar. Tak hanya menyembuhkan penyakit dalam dada kita, penyakit hati, hasad, iri, dan dengki, tapi ia juga penyembuh bagi penyakit fisik. Mudah-mudahan jamaah yang kalau saat ini ada yang sakit, mari doakan insya Allah mudah-mudahan bacaan surah kita ini menjadi penyembuh. Allah jadikan ini sebab Allah angkat penyakit dalam tubuh kita. Allahumma amin. Sebagaimana jemaah yang dirahmati Allah, kita juga berdoa mudah-mudahan insya Allah setiap huruf yang kita baca dari surah Al-Falaq ini menjadi pemberat amal timbangan kita kelak di sisi Allah. Mari ikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak harus mengaktifkan mikrofon. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang perlu diperhatikan di sini, jemaah rahmat Allah, adalah qalqalah di akhir ayat. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini harus muncul. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Kami minta salah satu dari pengurus Majelis Ta'lim Rabbani membacakan terjemahan dari 5 ayat dari surah Al-Falaq ini. Tafadhali, silakan. Ya, Mbak Ari atau pengurus yang lain bisa dibacakan terjemahannya? Saya baca, Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh fajar atau fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Shadaqallahul azim. Masya Allah.
Barakallahu fiik. Sulaiman rahmatullah Allah Subhanahu wa taala yang sudah sama-sama mendengarkan membaca surah Al-Falaq, dan alhamdulillah barusan kita dengarkan terjemahan dari surah yang ke-113 dalam urutan mushaf, sementara ternyata urutan turun surah ini, Allahu Akbar, surah ini termasuk surah yang pertama-tama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Falaq ini adalah surah yang ke-20 diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Turun setelah surah Al-Falaq, turun setelah surah Al-Fil, dan sebelum surah An-Nas. Dan Masya Allah, ada banyak sekali riwayat hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang fadilah, keutamaan dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini. Kita akan sebutkan beberapa hadis jemaah rahmatullah Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Tapi sebelumnya kita ulangi dulu terjemahan dari surah ini. Qul, katakan wahai Muhammad. Di antara penjelasan masyayikh para ulama tafsir bahwa ketika ada surah, ya, ketika ada ayat di dalam Quran itu diawali dengan qul. Dan di dalam Al-Quran ada beberapa surah di dalam Al-Quran, setidaknya ada 5 surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan qul. Yang pertama adalah qul a'udzu birabbin nas, yang kedua adalah qul a'udzu birabbil falaq, yang ketiga adalah qul huwallahu ahad, yang keempat qul ya ayyuhal kafirun, yang kelima surah Al-Kafirun, yang kelima adalah surah Al-Jin, qul uhiya ilayya nafarun minal jin. Jemaah rahmatullah Allah, kalau ada qul dalam Quran itu berarti bahwa ada penegasan, ada hal yang perlu dan penting untuk diperhatikan. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan waktu subuh, atau yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang diciptakan atau dari keburukan makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan, keburukan malam apabila ia telah gelap gulita. Allahu Akbar. Dari keburukan kejahatan malam. Sebagai orang tua, ini penting untuk kita dengarkan. Ada apa dengan malam? Kenapa Allah memerintahkan baginda Nabi, memerintahkan kita semua untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam. Wa min syarri an-naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir apabila mereka meniup pada buhul. Ini juga unik untuk ditadaburi jemaah rahmatullah. Di ayat ini kan bercerita tentang sihir. Kenapa? Ketika Allah memerintahkan kita berlindung, memohon penjagaan, perlindungan kepada Allah dari sihir, Allah Subhanahu wa taala jemaah rahmatullah menyebut wanita. Kan kalau perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, yang digunakan ini adalah mukhatab laki-laki, tapi juga ini masuk perempuan. Tapi ketika Allah berbicara tentang sihir, Allah menyebutkan dengan lafaz wa min syarrin naffatsat, dari kejahatan, keburukan wanita-wanita penyihir. Kenapa mesti wanita? Fil uqad, di buhul-buhul. Nanti insya Allah akan kita jelaskan penjelasan ulama-ulama tafsir kita ketika menafsirkan, mentadabburi ayat ini. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang hasad, iri, apabila mereka dengki atau hasad. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Surah Al-Falaq ini memiliki beberapa nama, di antaranya adalah surah Al-Falaq. Ini yang paling masyhur yang kita temukan, yang kita dapatkan di buku-buku tafsir. Diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat di ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq, yang berarti subuh.
Walau asal kata dari falak itu berarti terbelah. Kenapa subuh itu disebut falak? Ya jelas. Karena subuh itu membelah antara siang dan malam. Yang kedua, surah ini juga dinamai dengan surah Qul a'udzu birabbil falaq. Diambil dari ayat pertama. Yang ketiga, surah ini sebagaimana ini adalah nama yang diberikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap surah ini, yaitu surah Al-Mu'awwidhataini. Surah Al-Mu'awwidhataini. Apa arti Al-Mu'awwidhataini? Dua surah perlindungan. Allahu Akbar. Dari namanya saja, Al-Mu'awwidhatain berarti ini sudah memberikan gambaran kepada kita, jamaah yang dirahmati tentang kandungan pembahasan inti dari surah ini. Jangan diabaikan nama-nama surah di dalam Quran. Nama-nama surah dalam Al-Quran itu memberikan isyarat akan makna pembahasan tema yang terdapat pada surah. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Ini memberikan isyarat akan apa yang menjadi pembahasan. Salah satu pembahasan inti dari surah-surah tersebut. Contohnya Al-Baqarah. Sapi betina. Ternyata ketika kita baca surah Al-Baqarah, Masya Allah, ternyata salah satu kisah penting yang Allah abadikan, Allah ceritakan, Allah kisahkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW agar kita mengambil pelajaran, agar kita mengambil ibrah, agar kita menjadikan itu sebagai peringatan adalah kisah Al-Baqarah. Ketika orang-orang Bani Israel itu diperintahkan Allah menyembelih sapi ketika terjadi kasus pembunuhan di tengah-tengah mereka, lalu kemudian tidak diketahui siapa pelaku pembunuhannya, lalu mereka meminta kepada Nabi Musa untuk agar berdoa kepada Allah, mencarikan solusi, memberitahu siapa pelaku. Ternyata untuk menemukan pelakunya mereka harus menyembelih sapi. Lalu kemudian Allah ceritakan kepada kita bagaimana bebalnya, bagaimana ngeyelnya Bani Israel ketika perintah Allah sudah disampaikan kepada Musa dan Musa menyampaikan kepada mereka. Bukan ini pembahasan kita kembali kepada surah Al-Falaq. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, Al-Mu'awwidhataini, dua surah perlindungan, berarti dua surah ini di antara perlindungan terbaik yang dibaca. Allahu Akbar. Siapapun yang ingin mendapatkan penjagaan, perlindungan Allah, maka dua surah ini penting untuk kita jadikan sebagai benteng, hisan, wasilah agar kita diberikan perlindungan penjagaan terbaik. Dan seperti itu yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak riwayat jemaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajma'in, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Qul huwallahu ahad." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad di pagi hari, hina tusbih, wal mu'awwidhatain, yang kemudian ditambah dengan dua surah perlindungan. Jadi qul huwallahu ahad, setelah membaca qul huwallahu ahad juga membaca al-mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Apa kedahsyatannya? Apa keajaibannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takfika min kulli syai'." Itu sudah cukup menjadi sebab Allah menjagamu, Allah melindungimu dari segala bentuk keburukan, dari segala bentuk kejahatan, baik yang datang dari dalam diri kita atau datang dari luar. Jemaah rahmat Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini memberikan isyarat kepada kita bahwa ada banyak keburukan, kejahatan di sekitar kita. Sehingga Allah mengajarkan kita, memerintahkan kita di dalam dua surah ini agar senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Di antara hikmah, kata ulama, kenapa dunia ini dipenuhi dengan keburukan, dipenuhi dengan kejahatan, walau ada banyak kebaikan juga yang Allah berikan, karunia nikmat yang Allah berikan, tetapi di dunia ini Allah juga menciptakan ada banyak fitnah, ada banyak keburukan, ada sakit, ada sedih.
Di antara hikmahnya kata ulama, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, agar kita umat manusia tidak merasa tenang dan tidak merasa betah untuk tinggal di dunia ini. Lalu kemudian membuat kita lupa dengan akhirat. Allahu Akbar. Ini baru saja saya mendengarkan penjelasan dari salah satu Syekh Muhammad Al-Khudairi ketika beliau menjelaskan surah Al-Falaq dan An-Nas yang di dalamnya Allah merintahkan kita berlindung dari segala bentuk keburukan dan kejahatan. Kenapa Allah ciptakan keburukan di dunia ini? Kenapa Allah ciptakan fitnah di dunia ini? Kenapa Allah jadikan dunia ini darul ibtila, tempat kita diuji? Tidak ada manusia di dunia ini kecuali ia pasti diuji oleh Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallah idza ahabba 'abdan ibtalah." Allah itu kalau mencintai kita, mencintai hambanya, ibtalah. Ia akan menguji hamba tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain mengatakan, wa yubtalal mar'u hasaba dinihi. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Asyaddul bala al-anbiya, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Lalu kemudian setelah nabi, lalu kemudian setelah mereka. Lalu Nabi mengatakan, wa yubtalal mar'u hasaba dinihi. Manusia itu di dunia akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar keimanannya kepada Allah. Semakin tinggi imannya, maka semakin berat ujian itu akan datang kepada dia. Sebagaimana semakin ringan, semakin tipis, semakin rendah iman itu, maka juga akan semakin ringan ujian itu. Bahkan ada yang namanya istidraj. Apa itu istidraj? Ketika seseorang itu semakin jauh dari Allah, ketika seseorang semakin bermaksiat, semakin kufur, semakin durhaka kepada Allah, maka semakin dunia itu dibukakan kepada mereka. Mata'un qalil. Inilah istidraj. Kenikmatan sementara yang Allah segerakan. Thumma ma'wahum jahannam. Lalu tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad atau wa bi'sal masir. Seburuk-buruk tempat kembali. Sementara orang-orang beriman, selama mereka bernafas di dunia ini, maka selama itu pula mereka akan terus diuji oleh Allah. Karena setiap ujian, setiap sakit, bahkan ketika mereka tersandung batu lalu mereka bersabar, ini adalah penggugur atas setiap dosa maksiat yang pernah dilakukan di dunia. Agar ketika ia menghadap Allah, dosa-dosanya sebagiannya atau seluruhnya sudah digugurkan Allah dari ujian, dari sakit yang Allah segerakan di dunia. Mudah-mudahan jemaah dirahmati Allah, Allah sabarkan kita dari segala bentuk ujian yang datang kepada kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Jadi ini salah satu pelajaran penting yang hari ini ketika saya mengulang-ulangi beberapa penjelasan masyayikh tentang surah Al-Falaq. Kenapa Allah ciptakan fitnah? Kenapa Allah ciptakan keburukan? Kenapa Allah ciptakan kejahatan? Kenapa Allah ciptakan banyak ujian di dunia? Bahkan dunia ini adalah darul ibtila. Agar engkau wahai manusia, jiwamu, hatimu tidak merasa tenang dengan dunia. Dan yang menjadi motivasi, tujuan terbesarmu adalah kehidupan akhirat di sisi Allah. Surga yang tidak ada lagi lelah di dalamnya. Surga yang tidak ada lagi air mata, tangisan, sedih, keluh kesah di dalamnya. Surga yang di dalamnya ada kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, sebelum masuk di surah Al-Falaq ayat pertama dan seterusnya, lalu kemudian apa pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari 5 ayat dalam surah Al-Falaq ini. Ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin kami sampaikan menjelaskan keutamaan dari 2 surah ini, Al-Falaq dan An-Nas. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari sahabat Nabi Uqbah ibn Amir, di mana Rasulullah sallallahu bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, unzilat alayya laylata ayatun lam ara mithlahunna qat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, wahai sahabatku, baru saja diturunkan kepadaku al-lailah, tadi malam, ayat, beberapa ayat, lam ara mithlahunna qat, yang aku tidak pernah melihat sebelumnya semisal seperti ayat-ayat yang tadi malam ini diturunkan kepadaku, kedahsyatan dan keajaibannya. Allahu Akbar.
Surah ini sudah kita hafal dari kita kecil, dari kita SD, bahkan sebelum SD. Allahu Akbar, surah Al-Falaq ini sudah hafal. Pertanyaannya, seperti yang dikatakan Nabi, lam ara mithlahun. Di dalam ayat ini, di dalam surah Al-Falaq ini atau surah An-Nas ini adalah ayat-ayat yang kata Nabi tidak pernah dilihat semisal dari ayat ini sebelumnya. Jadi sebelum turun surah Al-Falaq, An-Nas ini, Nabi tidak menemukan ada ayat yang menyamai dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini. Kemudian hadis kedua diriwayatkan oleh Al-Hakim juga dari sahabat Nabi Uqbah ibn Amir qala qult ya Rasulullah, ketika beliau mendatangi Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, aqri'ni surah Yusuf wa surah Hud. Bacakan kepadaku wahai Rasul surah Yusuf dan surah Hud. Lalu Nabi SAW berkata kepadanya, ya Uqbah, iqra biqul a'udzu birabbil falaq. Nabi, jadi sahabat ini datang minta dibacakan oleh Nabi kepadanya surah Yusuf dan surah Hud. Akan tetapi ketika beliau datang untuk minta dibacakan surah Yusuf dan surah Hud, ternyata Nabi berkata kepadanya, ya Uqbah, iqra, bacalah olehmu. Biqul a'udzu birabbil falaq. Bacalah olehmu qul a'udzu birabbil falaq. Fa innaka lan taqra'a suratun ahabba ila Allah. Karena engkau wahai sahabatku tidak akan pernah membaca surah yang paling dicintai oleh Allah, wa ablagha minha fa in istata'ta an la tafutak. Engkau tidak akan pernah membaca surah yang paling dicintai oleh Allah sebagaimana surah Al-Falaq ini dicintai oleh Allah, maka jangan pernah meninggalkannya. Ini dua. Yang ketiga, jamaah rahmatullah, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Baihaqi dari Abi Habis Al-Juhani bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, berkata kepada sahabat Nabi Abu Habis Al-Juhani, ya Aba Habis, ala ukhbiruka, wahai Abu Habis, ala ukhbiruka, tidakkah engkau ingin aku sampaikan, aku beritakan kepadamu, bi afdala ma ta'awwadha bihi al-muta'awwidhun. Allahu Akbar. Tidakkah engkau ingin aku sampaikan, aku ajarkan, aku beritakan kepadamu sebaik-baik perlindungan? Allahu Akbar. Kalau kita ditanya apa yang biasa kita baca sebagai bentuk perlindungan, mungkin di antara ikhwah fillah ada yang Masya Allah menjadikan salah satu doa perlindungannya adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan memang benar, ini salah satu zikir perlindungan yang diajarkan baginda Nabi kepada kita. Mungkin di antara kita ada yang juga membaca Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dan memang benar, hadis ini atau zikir ini juga salah satu zikir perlindungan terbaik. Tapi Masya Allah, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Nabi SAW berkata kepada sahabatnya Abu Habis, ala ukhbiru, tidakkah engkau ingin aku sampaikan, beritakan sebaik-baik perlindungan? Apa itu ya Rasulullah? Qul, beliau mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, ajarkan kepada aku. Kata Nabi SAW, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Sebaik-baik perlindungan, kata Nabi, adalah qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Humal mu'awwidzatan. Kedua-duanya adalah surah perlindungan. Al-Falaq, An-Nas, huma al-mu'awwidzatan. Bahkan di riwayat lain jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sebelum turunnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah ini kan surah keberapa? Surah ke-20 dan surah 21. Al-Falaq 20, An-Nas 21. Kana Rasulullah yata'awwadhu min 'ainil jani wa min 'ainil ins. Jadi Nabi SAW sebelum turunnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas, Nabi itu kalau meminta perlindungan itu disebut satu persatu. Allahumma inni a'udzubika, berlindung dari keburukan jin, berlindung dari keburukan manusia. Disebut Nabi satu persatu. Keburukan-keburukan yang Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah. Sampai turunlah surah ini. Allahu Akbar. Yaitu surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Setelah turunnya surah ini,
maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan perlindungan dengan membaca dua surah ini. Qul a'udzu birabbil falaq wa taraka ma siwa dzalik, dan meninggalkan lainnya. Menunjukkan Masya Allah, Al-Falaq, An-Nas, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, di antara perlindungan terbaik yang dibaca oleh orang-orang yang memohon penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ini terakhir saya tinggalkan beberapa hadis-hadis lainnya. Ada banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan dua surah ini. Al-Mu'awwidhatan, dua surah perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Yang terakhir adalah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kana Rasulullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyi, kalau Nabi itu hendak tidur di malam hari, fi kulli lailah. Bahkan dalam hadis ini dikatakan, Ibunda Aisyah mengatakan fi kulli lailah, di setiap malam. Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau hendak tidur di setiap malamnya, jama'a kaffaihi, maka Nabi akan mengumpulkan kedua tangannya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 3 surah. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan yang ketiga Qul a'udzu birabbin nas, thumma yanfuthu fihima. Lalu Nabi akan meniup an-nafas. An-nafas itu menurut penjelasan ulama adalah tiupan yang yang sedikit bercampur dengan rik. Rik itu apa? Liur. Yang sedikit ada, sedikit, ingat ya, catatannya sedikit ya. Itu namanya an-nafas. Kalau cuman angin, itu bahasa Arabnya an-nafhu, ya. Yang dikatakan Ibunda Aisyah, tsumma yanfuthu fihima. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meniup, yaitu tiupan angin yang disertai dengan sedikit air liur. Setelah itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Allahu akbar. Lalu kemudian Nabi akan mengusap seluruh badannya yang bisa dijangkaunya. Yaf'alu dzalika thalatha. Itu dilakukan Nabi setiap malam sebelum tidur dan hampir tidak pernah ditinggalkan, kata Ibunda Aisyah. Yaf'alu dzalika thalatha. Dilakukan seperti itu sebanyak 3 kali. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit dan tidak bisa membaca surah ini, ketika dalam kondisi sakit tidak bisa membaca surah tersebut, apa yang dilakukan Nabi? Beliau meminta istrinya Aisyah radhiyallahu anha membaca 3 surah ini. Ini memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa ternyata berarti tidak mesti harus orang itu yang harus membacanya. Seorang ibu, seorang bapak, orang tua boleh membaca ini lalu kemudian mengusapkan kepada anaknya ketika dia sakit atau ketika dia tidur. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau pasangan kita sakit, lalu kemudian kita menginginkan agar Allah lindungi dia dari segala bentuk keburukan, kejahatan, sihir, ain, dan lain-lainnya, maka kita juga bisa membaca itu. Seperti yang dilakukan Ibunda Aisyah ketika Nabi sakit, Ibunda Aisyah yang membacanya. Cerdasnya Ibunda Aisyah, setelah dia baca 3 surah tadi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, Ibunda Aisyah tidak meniup di tangannya lalu kemudian mengusap di tubuh Nabi. Yang dilakukan Ibunda Aisyah, diambil kedua tangan Nabi lalu ditiup bacaan 3 surah tersebut di 2 tangan Nabi lalu mengusapnya dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibunda Aisyah melakukan itu? Karena Ibunda Aisyah faham bahwa kedua tangan Nabi tidak ada yang mengalahkan keberkahan, kemuliaan kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua tangan Ibunda Aisyah tidak akan pernah menyamai keagungan, kemuliaan, keberkahan dari kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa Ibunda Aisyah tidak menggunakan tangannya mengusap di tubuh Rasul, tapi cukup membacanya dan meniupkannya di kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk jamaah rahmat Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita mulai memetik ibrah, pelajaran dari 5 ayat yang Allah turunkan dalam surah Al-Falaq. Salah satu surah Al-Mu'awwidhatain. Perlindungan terbaik yang dibaca siapapun yang menginginkan mengharapkan perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dua-duanya adalah surah perlindungan. Al-Falaq itu adalah surah perlindungan. An-Nas juga adalah surah perlindungan. Akan tetapi ada yang membedakan dua surah ini. Ada yang membedakan dua surah ini. Dua-duanya adalah surah perlindungan. Tapi yang membedakannya adalah bahwa di surah Al-Falaq kalau kita perhatikan, katakan wahai Muhammad, aku berlindung di waktu kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Di surah Al-Falaq ini setidaknya ada 4 keburukan yang Allah perintahkan kita untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Kejahatan makhluk, min syarri ma khalaq. Yang kedua, kejahatan malam. Nanti akan kita bahas ada apa dengan malam. Yang ketiga, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul. Yang keempat, wa min syarri hasid, dari kejahatan orang-orang yang iri hasad apabila iri hasad kepada kita. Coba perhatikan, keempat kejahatan, keburukan yang disebutkan di surah Al-Falaq ini adalah semuanya kejahatan, keburukan khariji, eksternal, yang datang dari luar, makhluk. Kejahatan malam dari luar. Kejahatan wanita-wanita penyihir dari luar. Kejahatan orang-orang yang hasad dan iri, ini semua kejahatan dari luar. Kenapa kemudian 4 ini yang disebutkan Allah, jamaah rahmatullah, khususnya kejahatan malam, kejahatan wanita penyihir, kejahatan orang-orang yang hasad dan iri? Bukannya ada banyak kejahatan, keburukan yang disebutkan, yang ada di atas muka bumi. Kenapa 3 ini disebutkan? Ini juga akan kita bahas insya Allah setelah ini. Sementara di surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas min syarri Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau ditanya ada berapa keburukan keburukan kejahatan yang kita diperintahkan berlindung di surah An-Nas. Kalau di Al-Falaq kan ada 4. Makhluk, malam, kejahatan wanita penyihir, kejahatan orang-orang yang hasad apabila ia iri dan dengki. Di surah An-Nas ada berapa kejahatan? Ya, hanya ada 1 kejahatan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Apa 1 kejahatan yang diperintahkan berlindung di surah An-Nas? Yaitu kejahatan bisikan yang sangat lembut lagi tersembunyi, yaitu bisikan syaitan dan iblis. Itu berarti bahwa kalau di surah Al-Falaq kita disuruh berlindung dari kejahatan luar, eksternal, maka di surah An-Nas, surah ini mengajarkan kita untuk senantiasa berlindung dari kejahatan, keburukan yang datang dari dalam diri kita. Dan itu cuma 1 kejahatan yang disebutkan di surah An-Nas. Tapi untuk 1 kejahatan disebutkan di surah An-Nas ini, Allah khususkan 1 surah. Bahkan untuk 1 kejahatan di surah An-Nas ini berbeda dengan Al-Falaq. Al-Falaq ada berapa? Ada 4. Al-Falaq, ya, ada 4 keburukan, ada 4 kejahatan eksternal yang eksternal yang Allah ingatkan, perintahkan kita untuk senantiasa memohon perlindungan kepadanya. Tapi cukup dengan sekali perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Cukup dengan memohon sekali perlindungan. Tapi di surah An-Nas, untuk 1 keburukan di surah An-Nas, Allah 3 kali memerintahkan kita untuk memohon perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Menunjukkan bahwa keburukan yang datang dari dalam diri kita jauh lebih berbahaya dibanding keburukan datang dari luar. Keburukan kejahatan dari luar kadang kita deteksi, kadang kita tahu oh ini ada yang mau jahat sama saya, ini ada yang iri dengan saya. Tapi keburukan kejahatan yang datangnya dari dalam diri ini yang kadang tidak kita deteksi. Orang yang ujub, orang yang sombong itu terkadang tidak merasa, tidak melihat, tidak mengetahui bahwa ternyata ia telah ujub dengan karunia yang Allah berikan kepadanya. Ikhwatillahi rahmatullah, jamaah yang dimanapun berada, ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari surah Al-Falaq ini, Qul a'udzu birabbil falaq, adalah pentingnya untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Abdullah ibn Abbas sebagaimana juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan di antara sebab turun surah ini
adalah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir. Yang ternyata Nabi itu disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid ibn al-A'sam yang bekerja sama dengan 3 orang putrinya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bukankah Yahudi itu di Madinah? Surah Al-Falaq ini tadi dikatakan bahwa ini adalah surah Makkiyah dan ini adalah surah pertama-tama kali turun. Surah yang ke-20 itu berarti bahwa surah ini diturunkan di Mekah sebelum hijrahnya Nabi. Sementara Madinah itu kan Nabi dan orang Yahudi itu adanya di Madinah. Kisah sihir ini kan sepertinya terjadi di Madinah. Allahu Akbar. Jamaah rahmatullah Allah. Ada perbedaan pendapat ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa surah ini adalah surah Makkiyah. Sebagian ulama mengatakan bahwa surah ini surah Madaniyah terkait dengan sababun nuzulnya, yaitu ketika Nabi SAW disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid ibn al-A'sam di Madinah. Namun ada ulama yang mengatakan bahwa ada surah dalam Quran nazalat marratain, itu diturunkan Allah 2 kali. Karena pentingnya surah tersebut, kandungan surah tersebut, sehingga ia diturunkan 2 kali. Nazalat fi Makkah, turun sekali di Makkah sebelum hijrahnya Nabi, sebagaimana ia kembali diturunkan Allah kepada Rasulullah ketika Rasulullah SAW di Madinah. Di antaranya kata ulama, seperti surah Al-Falaq dan An-Nas. Ini ada penjelasan ulama bahwa ada surah yang turunnya itu 2 kali. Bisa jadi di antaranya ada surah Al-Falaq, An-Nas, turun sekali, turun di Makkah, sebagaimana kembali diturunkan Allah melalui Jibril kepada Nabi SAW ketika Nabi terkena sihir oleh Labid ibn al-A'sam yang diam-diam mendatangi pembantu Nabi yang juga sama-sama orang Yahudi, lalu minta untuk diambilkan bekas sisir Nabi SAW. Lalu kemudian ini dijadikan media sihir oleh Labid ibn al-A'sam. Ia kemudian mengikat buhul dengan 11 ikatan, yang setiap ikatannya itu dengan mantra-mantra sihirnya, yang kemudian jamaah rahmatullah, buhul yang terdiri dari 11 ikatan ini dimasukkan ke sebuah sumur di Madinah, yang kemudian Nabi SAW meminum dari air sumur tersebut. Dari mana Nabi tahu kemudian bahwa ia disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid ibn al-A'sam dan buhulnya itu ditaruh di sumur? Dari malaikat Jibril yang turun ketika Nabi kena sihir setelah beberapa saat dengan membawa 2 surah Al-Falaq, An-Nas kepada Nabi SAW. Di mana Nabi SAW kemudian memerintahkan sahabatnya untuk datang untuk mengambil buhul tersebut, di mana setiap Nabi membaca 1 ayat dari 2 surah ini. Al-Falaq ada 5 ayat, An-Nas ada 6 ayat. Berapa jumlahnya? 11 ayat. Ada berapa tadi? Ikatan buhul Labid ibn al-A'sam ketika menyihir Nabi. Bagaimana cara menyihirnya? Ternyata yang diambil adalah bekas sisir Nabi. Nah, seperti ini penyihir-penyihir itu melakukan penyihir itu dari dulu sampai saat ini, metode mereka menyihir itu hampir sama. Yang mereka jadikan media sihir itu adalah sesuatu yang pernah melekat dengan orang yang ingin disihir. Di antaranya adalah foto. Itu kenapa kemudian jamaah rahmatullah, foto yang kita pajang di media sosial itu bisa menjadi media bagi orang-orang yang ingin berbuat buruk untuk menyihir. Apalagi Nabi Labid ibn al-A'sam, bekas sisirnya diambil. Ini juga peringatan kalau menjemur pakaian, menjemur khususnya pakaian-pakaian yang privasi, itu jangan di tempat-tempat yang terbuka, yang memungkinkan orang-orang yang ingin berbuat buruk mengambilnya lalu kemudian menjadikan itu sebagai media-media sihir. Makanya sering kita mendengarkan ada orang kehilangan di jemurannya sesuatu yang itu adalah pribadi bagi dia. Nah, ini biasanya jamaah tidak jauh-jauh dari pelaku-pelaku perdukungan, pelaku-pelaku sihir, ya, yang ingin menambah ilmu sesatnya atau kemudian ingin menyihir seseorang. Nah, sampai di sini jamaah rahmatullah, ketika buhul itu sudah diambil, yang di situ ada 11 ikatan buhul, setiap Nabi membaca 1 ayat dari 2 surah ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Terbuka 1 buhul sihir Labid ibn al-A'sam. Min syarri ma khalaq. Terbuka 2 buhul sihir Labid ibn al-A'sam.
sampai Nabi selesai membaca surah An-Nas. Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat, minal jinnati wan nas, maka terbukalah semua buhul sihir Labid ibn al-A'sam, dan Nabi disembuhkan Allah dengan izinnya, kembali sehat seperti semula. Kembali bahwa salah satu pelajaran penting dari surah Al-Falaq ini, pentingnya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak keburukan, ada banyak fitnah, ada banyak kejahatan di sekitar kita. Kita ini lemah, kalaulah bukan Allah yang menjaga, melindungi dan menguatkan kita, kita bisa saja kemudian tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, dari setiap orang yang kita temui yang tersenyum ternyata ada yang hasad, ada yang menginginkan keburukan kepada kita. Makanya jemaah rahmatullah, di dalam Al-Qur'an selain di dua surah ini, Allah perintahkan kita untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Qul, katakan wa Muhammad, a'udzu, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Kalau Nabi Muhammad saja, manusia termulia, manusia yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau Nabi Muhammad SAW yang senantiasa didampingi oleh Jibril, masih diperintahkan Allah untuk meminta perlindungan kepada Allah siang dan malam, mabaluna. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita jemaah yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan setelah tadabbur surah Al-Falaq ini, setidaknya minimal sore, pagi hari, dua surah ini bersama surah Al-Ikhlas tidak kita tinggalkan sebagai bentuk penjagaan perlindungan kita, agar kita dijauhkan Allah dari segala bentuk fitnah, keburukan yang ada di sekitar kita. Berulang-ulang dalam Al-Quran Allah perintahkan untuk berlindung. Selain di dua surah ini, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 200, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Kalau engkau merasakan ada godaan, syaitan hendak menggoda, hendak menggelincirkanmu, fasta'iz, jangan menunggu lama, segera mintalah perlindungan, penjagaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un alim. Sebagaimana Allah juga sabdakan, firmankan dalam Quran surah Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Pelajaran kedua dari surah ini jemaah yang dirahmati Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Pentingnya memohon perlindungan kepada Allah. Kalau Nabi saja disuruh memohon perlindungan, bagaimana dengan kita? Padahal Nabi itu sudah dijaga, dibawa penjagaan, pengawasan, perlindungan Allah. Silakan baca surah Duha, wadduha wal-laili wa ma saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau Nabi yang didampingi senantiasa bersama Jibril itu masih disuruh senantiasa mohon perlindungan kepada Allah, bagaimana dengan kita? Kalau Nabi saja bisa kena sihir, bagaimana dengan Umar Makkah? Bagaimana dengan kita? Maka jangan pernah ujub dengan diri kita, dengan apa ibadah kita, dengan kesolehan kita. Kalau Nabi saja bisa kena sihir dengan izin Allah, maka jauh lebih besar kita bisa sekali. Kalaulah bukan Allah, Rabbus samawati wal ard, yang menjaga dan melindungi kita. Yang kedua jemaah rahmat Allah, surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, di antara pelajaran penting, ibrah, tadabbur, hidayah yang bisa kita petik dari surah ini. Surah ini juga mengajarkan kepada kita jangan salah memohon perlindungan, memohon penjagaan. Allahu Akbar. Kalau ingin minta penjagaan, kalau ingin minta perlindungan, maka mintalah penjagaan, perlindungan kepada siapa? Rabbil falaq. Kepada Dia, Tuhan, Rabb, yang maha mengatur, yang maha menciptakan, yang maha menjaga, yang maha melindungi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan salah mencari perlindungan seperti yang dilakukan orang musyrik. Menjadikan patung-patung berhala-berhala mereka sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah. La haula wala quwata illa billah. Menjadikan jimat-jimat, cincin-cincin mereka sebagai pelindung-pelindung selain Allah. Mereka katakan, mereka merasa kalau dengan cincin yang diberikan oleh gurunya, yang diberikan oleh kakeknya, itu dipakai, maka dia akan terlindungi. Dia akan dijauhkan dari mara bahaya. Ini sudah terjerumus dalam kesyirikan. Suatu saat Nabi SAW melihat seorang sahabat menggunakan cincin, lalu ditanya, untuk apa cincin ini? Qala la syai' ya Rasulullah. Tidak ada ya Rasulullah. Cincin ini tidak ada, biasa-biasa saja.
Kecuali kalau aku menggunakan cincin ini, aku merasa semangat. Kalau aku menggunakan cincin ini, sepertinya aku merasa lebih dibanding tidak menggunakan cincin ini. Ini belum ada kecuali karena dia merasa lebih pede, lebih optimis, lebih semangat, lebih segar kalau dia menggunakan cincinnya. Apa kata Nabi? Inzaha. Cabut, jauhkan, buang. Inzaha. Nabi mengingatkan agar sahabat tidak mendekati setiap perbuatan amalan yang akan menjerumuskannya kepada kesyirikan. Atau kemudian sebagaimana yang terjadi di banyak daerah jamaah rahmat Allah, di daerah biasanya ada keyakinan kalau kemudian kelambu ini mereka ada pelihara, mereka taruh di rumahnya, maka mereka akan dijaga. Kalau kemudian pisau peninggalan, tombak peninggalan kakek nenek moyang mereka ini ada di rumah, maka selama itu pula rumah mereka akan dijaga, tidak akan terkena mara bahaya, wal iyadu billah. Ini pelajaran penting dari surah Al-Falaq. Jangan salah mengambil perlindungan. Mintalah perlindungan kepada Dia yang Maha mengatur, yang Maha mencipta, yang Maha melindungi. Qul a'udzu birabbil falaq. Pelajaran ketiga, tadabbur ketiga, hikmah, hidayah ketiga dari surah ini. Surah ini juga menjelaskan tentang fadlu, keutamaan subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Allah itu kan bukan cuma Tuhan di waktu subuh. Rabbul Alamin. Tuhan, Rabb yang kita sembah di setiap waktu. Quran itu ajaib. Tidak ada kalimat yang Allah pilih di dalam Quran kecuali pasti ada hikmah di balik itu. Kitabun uhkimat ayatuh. Quran itu adalah kitab pemilihan katanya, penyusunan ayatnya terbaik. Min ladun hakimin khabir. Dari sisi Allah. Mesti ada hikmah di balik itu. Ketika Allah mengatakan, Qul a'udhu birabbil falaq. Katakan, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Di antara hikmah pelajarannya bahwa ini menunjukkan fadl, keutamaan waktu subuh ketika waktu ini dipilih oleh Allah untuk menegaskan bahwa ia Rabb, ia Tuhan yang maha kuasa di waktu tersebut. Ada banyak hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang fadilah, keutamaan salat subuh, keutamaan waktu subuh. Dalam Quran surah Az-Zariyat, di antara ciri-ciri tanda-tanda orang-orang bertakwa yang Allah akan surga yang mengalir, di bawahnya sungai-sungai uyun, di dalamnya ada mata air di surga. Di antara ciri-ciri mereka adalah wabil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahur menjelang subuh, di waktu subuh mereka senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga mengatakan bahwa man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, Allahu akbar, hari itu fahuwa fi dhimmatillah, ia dalam penjagaan Allah. Jadi kalau kita salat subuh berjamaah, jamaah rahmat Allah, hari di mana subuhnya engkau salat berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, engkau dalam perlindungan, engkau dalam penjagaan Allah. Dan adakah penjagaan perlindungan sebaik dari perlindungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, waktu subuh ini orang-orang bertakwa didekatkan Allah kepadanya. Allahu akbar. Orang-orang terbaik, orang-orang yang dicintai oleh Allah akan dibangunkan di waktu ini, sebagaimana orang-orang munafik, kata Nabi SAW, salat yang paling berat mereka tegakkan, mereka laksanakan itu adalah salat subuh. Athqalus salawat alal munafikin, salat yang paling berat dilakukan, ditegakkan orang munafik, salatul isya wa salatus subuh, salat isya dan salat subuh. Yang mudah-mudahan jemaah rahmat Allah, siapapun yang mengikuti tadabbur Quran kita, Allah mudahkan kita untuk senantiasa memperbanyak ketaatan kita di waktu subuh. Bahkan ada ungkapan ulama kita, sebaik-baik udara untuk kita hirup adalah udara di waktu subuh. Menyehatkan. Kenapa? Karena ia belum dikotori oleh nafas orang-orang munafik. Allahu akbar.
Sudah berapa pelajaran? Sudah 3. Pentingnya memohon perlindungan. Yang kedua, jangan salah meminta perlindungan. Ada orang lebih bergantung kepada makhluk. Ketika orang itu sudah bergantung pada penjagaan security yang dilakukan oleh makhluk, maka Allah akan membuat ia tergantung kepadanya. Dan Allah menjauh darinya. Yang ketiga, jamaah rahmatullah Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Surah ini juga mengajarkan kepada kita akan keutamaan fadlu as-subah, keutamaan waktu subuh. Salat subuh itu Nabi SAW anjurkan bacaan Qur'annya lebih panjang dibanding salat yang lain dalam Quran surah Al-Isra. Wa qur aqimis salah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Kenapa bacaan salat subuh itu harus dipanjangkan lebih dibanding salat yang lain? Karena jumlah malaikat Allah yang menyaksikan bacaan salat kita di waktu subuh lebih banyak dari waktu-waktu yang lain. Lanjut, jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azallallahu wa iyyakum ajmain. Pelajaran keempat, ya. Allah perintahkan kita di surah ini yang pertama berlindung dari ma khalaq. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang diciptakan. Ada 4 keburukan di sini, ada 4 keburukan kejahatan disebutkan di surah Al-Falaq, kejahatan makhluk, kejahatan malam, kejahatan wanita-wanita penyihir. Yang keempat, kejahatan orang-orang yang hasad apabila ia iri dan dengki. Jemaah rahmat Allah, min syarri ma khalaq. Masih ingat dengan hadis Nabi yang tadi kami sampaikan? Bahwa 2 surah ini memang perlindungan terbaik. Coba perhatikan kandungannya. Sehingga Nabi mengatakan, kalau kita perhatikan kandungan dari surah Al-Falaq ini, maka pantas Nabi mengatakan surah ini sebaik-baik perlindungan. Allahu Akbar. Tidak ada kejahatan, tidak ada keburukan kecuali ketika engkau membaca 2 surah ini, Al-Falaq dan Nas, itu berarti engkau sudah memohon, meminta kepada Allah agar Allah melindungimu, menjauhkan dirimu dari segala bentuk keburukan yang pernah ada, baik itu di langit, di bumi, yang terlihat atau tidak terlihat, dari luar atau dalam diri kita, di dunia atau di akhirat. Allahu Akbar. Sehingga Nabi mengatakan, Qul huwallahu ahad, ditambah 2 surah perlindungan ini sudah cukup menjadi perlindung bagi kita dari segala keburukan. Kalau dibaca di pagi hari, itu menjadi penjagaan perlindungan sampai sore hari. Kalau dibaca di sore hari, Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, maka ini juga akan menjadi perlindungan sampai di pagi hari. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjut jemaah rahmatullah. Keburukan pertama yang Allah perintahkan kita untuk berlindung dari surah Al-Falaq ini, min syarri ma khalaq. Dari memohon perlindungan, penjagaan dari sisi Allah dari segala bentuk kejahatan, keburukan makhluk yang diciptakan. Allahu Akbar. Ini sampai di ayat kedua saja ini, jemaah terhormat, min syarri ma khalaq, ini sudah mencakup perlindungan dari segala bentuk keburukan. Tidak ada keburukan, kejahatan kecuali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita jelaskan. Ustaz, kenapa Allah suruh kita bertakwa, suruh kita menjadi orang baik, tapi juga ada banyak keburukan, kejahatan di sekitar kita. Jadi Masya Allah kita sudah sebutkan salah satu penjelasan ulama kita yang sangat menarik, agar jiwamu, agar dirimu tidak terlalu dengan dunia ini, tidak berlebihan cinta dengan dunia ini. Sementara akhirat, di sanalah ketenangan, kebahagiaan yang hakiki. Di sanalah manusia tidak akan lagi merasakan sedih, lelah, keluh kesah, sengsara, kecewa. Semuanya adalah kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kita bayangkan yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya bertakwa. Kembali bahwa kejahatan makhluk ini sudah mencakup seluruh kejahatan. Allahu Akbar. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ketika kita berlindung dari Allah di surah Al-Falaq ini dan membaca min syarri ma khalaq, ya Allah, aku memohon penjagaan perlindungan darimu dari segala apa-apa yang engkau ciptakan. Kata ulama ini sudah mencakup sebuah keburukan, termasuk keburukan yang ada di surah An-Nas. Min syarril waswasil khannas, keburukan, kejahatan bisikan iblis yang sangat lembut.
Ini termasuk di ayat kedua surah Al-Falaq ini, min syarri ma khalaq. Akan tetapi kenapa dipisah? Bahayanya satu kejahatan di surah An-Nas ini, sehingga Allah khususkan ia satu surah. Bahkan untuk satu kejahatan di surah An-Nas ini, Allah perintahkan kita berlindung sampai 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nanti ini akan kita bahas insyaallah kalau kita sudah sampai di surah An-Nas. Jadi ayat kedua ini, Allahu Akbar, kedahsyatan. Pantas Nabi mengatakan, unzilat al-lailah. Barusan saja Allah turunkan kepada aku di malam ini ayat-ayat lam ura mithlahun. Lam yura atau lam tura mithlahun. Aku tidak pernah melihat ada ayat sedahsyat ayat-ayat yang Allah turunkan kepadanya malam itu, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ternyata Masya Allah, salah satu jawabannya ayat kedua ini. Ketika engkau mengatakan min syarri ma khalaq, itu berarti engkau sudah memohon perlindungan dari segala bentuk keburukan, kejahatan yang bahkan tidak bisa kita hafal sebutkan satu persatu. Ayat ini sudah mencakup perlindungan dari teman-teman yang buruk, yang di depan tersenyum, namun ternyata menginginkan keburukan untukmu, menginginkan nikmat karunia yang Allah berikan kepadamu hilang darimu. Dari rekan-rekan bisnis yang menginginkan keburukan kepada kita. Ketika engkau baca zikir ini, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ini sudah mencakup. Apalagi? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ini mencakup berlindung dari semua makhluk yang ada di sekitar kita. Berlindung dari Allah dari keburukan rumah yang kita tinggali. Min syarri ma khalaq, berlindung dari jin-jin yang ada di sekitar kita. Min syarri ma khalaq, berlindung dari kendaraan yang kita gunakan keluar dari rumah kita dan kembali dari luar ke rumah kita. Allahu Akbar. Kalaulah bukan Allah yang menjaga, melindungi kita selama ini. Ketika kita naik kendaraan, naik mobil kita, ketika kita naik pesawat. Allahu Akbar. Bisa jadi kita sudah termasuk yang diberitakan meninggal, wafat karena kecelakaan yang telah terjadi. Mudah-mudahan setelah mendengarkan tadabbur penjelasan surah Al-Falaq ini, Allahu Akbar, ini semakin membuat kita semangat membaca dua surah ini ditambah surah Al-Ikhlas. Kapan? Di pagi hari, yang kedua di sore hari. Dan membaca dua surah ini ditambah Al-Ikhlas menjadi perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Keburukan yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, yang disebutkan dalam surah Al-Falaq, yang kita dimintakan memohon perlindungan, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Untuk poin kejahatan keburukan kedua di surah Al-Falaq ini, saya mengingatkan jamaah mohon didengarkan baik-baik. Mudah-mudahan ini menjadi mau'izah, pengingat bagi al-fakir, pengingat bagi kita semuanya. Tiga kejahatan tiga kejahatan berikutnya itu sudah tercakup di kejahatan di ayat kedua, min syarri ma khalaq. Kejahatan makhluk ini sudah mencakup tiga kejahatan yang setelahnya. Kejahatan malam itu sudah termasuk kejahatan makhluk. Apalagi kejahatan wanita-wanita penyihir itu sudah termasuk di kejahatan makhluk. Kemudian apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad ini juga sudah termasuk di kejahatan makhluk. Tapi kenapa Allah sebutkan kembali? Coba di antara penjelasan ulama-ulama kita, para mufassir kita, bahwa ini sebagai bentuk penegasan bahwa tiga kejahatan setelah kejahatan makhluk ini, yang kemudian Allah sebutkan kembali padahal sudah tercakup di ayat kedua ini, menunjukkan bahwa tiga kejahatan ini yang paling banyak rusak manusia. Allahu Akbar. Tiga keburukan kejahatan ini yang paling banyak terjadi di sekitar kita. Satu, kejahatan malam. Ini yang paling banyak menggelincirkan manusia dari jalan. Ini yang paling banyak memberikan keburukan kepada manusia. Padahal sudah termasuk di ayat kedua. Allah sebutkan kembali karena apa? Penegasan, kata ulama. Tiga keburukan kejahatan ini, inilah yang paling banyak, paling berbahaya di sekitar kita. Kejahatan malam, yang kedua kejahatan wanita-wanita penyihir, yang ketiga kejahatan hasad. Nah, kita masuk ke kejahatan kedua, keburukan kedua yang Allah perintahkan kita untuk memohon perlindungan kepadanya di surah ini. Min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam.
apabila ia gelap gulita. Dan kalau kita tadabburi renungkan ayat ini, Allahu Akbar, inilah ternyata salah satu sebab kenapa kita semakin jauh dari Allah. Kenapa manusia, orang-orang semakin jauh dari hidayah Allah. Perhatikan di malam hari. Berapa banyak orang tua yang tidak menjaga anak perempuan mereka yang keluar malam, tidak perhatikan jam berapa mereka pulang. Berapa banyak pasangan yang tidak hati-hati untuk kemudian membiarkan pasangan mereka sering-sering keluar di malam hari. Nanti setelah ketahuan semuanya baru heboh. Padahal Allah ingat dalam Quran, "Wal-laili wa ma wasaq, wa ja'alna al-laila libasa." Malam itu fitrah, tabiatnya, sunnatullahnya Allah jadikan sebagai tempat berkumpul seluruh makhluk. Jangankan manusia, hewan-hewan saja berkumpul di malam hari. Maka kata orang, kalau sudah ada keluarga jarang berkumpul di malam hari, maka jangan menyesal jika kemudian ada keburukan, ya, ada fitnah yang menimpa keluarga ini. Ya karena dari awal memang sudah melalaikan salah satu kejahatan, keburukan yang paling banyak merusak umat manusia yang Allah perintahkan kita. Bukan cuma kita, Allah perintahkan Nabi untuk berlindung darinya. Kalau Nabi saja disuruh berlindung, bagaimana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kejahatan? Apa keburukan, kejahatan malam? Jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa kita disuruh berlindung kepada Allah dari kejahatan malam? Memang ada apa dengan malam? Allahu Akbar. Salah satu hadis Nabi yang menjelaskan pentingnya memohon perlindungan kepada Allah di malam hari. Berlindung kepada Allah dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Nabi SAW itu kalau memerintahkan kita kalau sudah masuk maghrib agar menyuruh anak-anak kita masuk ke rumah. Dalam hadis Nabi berkata, "Idza januhal lail." Kalau malam sudah mulai gelap, berarti waktu maghrib. Fakuffus sibyan. Suruh anak-anak kalian masuk ke dalam rumah. Orang tua kita dulu belum banyak majelis ilmu seperti kita hari ini. Tapi mereka Masya Allah dulu, perhatikan yang dari kampung, saya tidak tahu di Jakarta, tapi di kampung Masya Allah kami ingat betul, kalau sudah masuk maghrib, padahal dulu orang tua kita tidak ikut tadabbur, tidak ada pengajian, belum hampir, bahkan tidak ada pengajian dulu kecuali Ramadan. Tapi kalau sudah masuk waktu maghrib, itu hampir tidak ada orang tua di kampung kami kecuali menyuruh anak-anak mereka masuk. Orang tua kita dulu tidak ikut tadabbur, tidak ikut pengajian, tapi menakutkan, mereka khawatir, mereka takut dengan anak-anak mereka di malam hari, ya, dan tidak membiarkan mereka keluar. Berbeda dengan kita hari ini, jamaah yang dirahmati Allah, anaknya keluar biasa-biasa saja. Padahal ada banyak peringatan Nabi, sebagaimana penjelasan ulama-ulama kita, bahaya dari kejahatan malam yang Allah perintahkan kita berlindung darinya di surah Al-Falaq ini. Nabi SAW mengatakan, "Idza januhal lail," kalau malam sudah mulai gelap gulita, faqufus sibyan, suruh anak-anakmu masuk. Jadi ternyata ini adalah pengamalan dari hadis Nabi SAW yang dilakukan orang tua kita dulu. Makanya bisa jadi, wallahu a'lam bishawab, kenapa dulu kasus kemudian perzinahan itu jauh lebih sedikit dibandingkan ini? Kenapa kemudian kerusakan orang lebih sedikit dibanding ini? Dulu orang tua itu, kalau kemudian anaknya tidak ada di rumah jadi malam hari, hari ini baik di kota maupun di kampung, anaknya menghabiskan waktu di kafe, di toko-toko, atau kemudian di pasar-pasar, di mall-mall di malam hari, khawatir. Padahal Allah sudah ingatkan ia di surah Al-Falaq, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Di antara penjelasan ulama-ulama kita kenapa Allah perintahkan kita mohon perlindungan dari kejahatan malam apabila ia mulai gelap. Hampir semua kejahatan itu terjadi di malam hari. Ya ada juga di siang hari, tapi di malam jauh lebih besar. Dan nanti kita sebutkan kenapa manusia itu lebih suka bermaksiat di malam hari. Contohnya apa? Perzinahan. Ya lebih banyak di malam hari. Ada juga yang berzina di siang hari, tapi di malam hari ya jauh lebih banyak. Apalagi? Minuman keras. Ada juga yang minum minuman keras di pagi hari, tapi di malam hari
jauh lebih banyak. Apa lagi? Begal, perampokan. Nah, ini yang saat ini marak kita dengarkan, waliyadzubillah. Ada banyak kemudian berita-berita yang kita baca. Ada saudara kita pulang dari tempat kerja di malam hari, tiba-tiba dihalang oleh sekelompok pemuda yang kemudian membegal, mengambil kendaraan, bahkan tak jarang mencelakai orang-orang yang kemudian mereka ingin rampok. Nah, ini kan terjadi kapan? Terjadi di malam hari. Kenapa fitnah, keburukan itu lebih mudah di malam hari? Karena jiwa manusia itu hari susah untuk kemudian dipalingkan kepada maksiat karena kesibukan-kesibukan mereka. Allahu Akbar. Itu ternyata rahasia kenapa Allah mengingatkan kita dalam surah Asy-Syarah, فَإِذَا فَرَدْتَ فَانْصَبْ. Kalau selesai dari satu pekerjaan, maka cari pekerjaan yang lain. Kesibukan kita, agenda, kegiatan yang kita lakukan ini, itu setidaknya memalingkan kita dari melakukan keburukan dan maksiat di malam hari, apalagi sudah sendiri. Maka ini memberikan kesempatan bagi syaitan untuk menggodanya, untuk memasukkan waswasa dalam dirinya. Selain bahwa kata ulama, gelap gulitanya malam. Kenapa perzinahan lebih banyak terjadi di malam hari? Perselingkuhan, maksiat itu lebih banyak terjadi di malam hari. Yang berujung dengan maksiat. Kenapa semua di malam hari? Salah satunya kata ulama, gelap gulitanya malam. Jadi gelapnya malam itu sangat membantu syaitan untuk kemudian mengangkat birahi dan syahwat cucu Nabi Adam. Iblis itu simbol kegelapan, dan mereka sangat terbantu dengan gelap mengangkat birahi dan syahwat anak cucu Nabi Adam. Sampai di sini jemaah rahmat Allah. Ini pengingat saya bagi kita semuanya. Kalau punya anak perempuan, kalau punya adik perempuan, bukan cuma perempuan, laki-laki. Lalu kemudian kita tidak pernah khawatir ketika mereka keluar di malam hari, pulang subuh hari. Fala talumu illa anfusakum. Kalau kelak mereka rusak, maka jangan mencelah kecuali diri kita sendiri. Yang Allah sudah ingatkan kita dalam surah Al-Falaq ini, min syarri ma khalaq. Wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, berlindunglah kalian dari fitnah kejahatan malam. Tapi kita kemudian melalaikan, merasa aman dari kejahatan malam, padahal Allah sudah ingatkan kita di surah ini. Selain itu, jamaah rahmatullah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ternyata sihir, ya, para penyihir itu kapan mereka paling banyak mengirim sihirnya, teluhnya, ya. Kalau di Sulawesi namanya doti. Ya. Kapan mereka mengirim? Mengirim itu paling banyak di malam, hari. Ya, ada sihir yang dikirim siang hari, tapi paling banyak di malam hari. Kenapa? Di antara penjelasan ulama kita bahwa ternyata gelap gulitanya malam, kan sihir, dukun itu kan simbol kegelapan. Gelap gulitanya malam, bahkan media-media sihir para dukun itu kan semuanya serba hitam-hitam, pakaian hitam-hitam, apalagi ayam hitam, kucing hitam, anjing hitam, burung gagak, yang semuanya hitam-hitam. Nah ternyata sihir yang dikirim di malam hari itu jauh lebih berbahaya, lebih kuat ya, daripada sihir yang dikirim di malam hari. Sebagaimana ternyata gelap gulitanya malam itu sangat membantu para penyihir, para dukun, ahli teluh untuk mengirimkan sihir-sihir mereka di malam hari. Waliyadzubillah. Allahu Akbar. Yang keburukan ketiga, jamaah rahmatullah Allah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Keburukan ketiga, kejahatan ketiga yang Allah perintahkan kita berlindung darinya dari surah Al-Falaq ini adalah dari kejahatan wanita penyihir apabila mereka meniup pada buhul-buhul. Ini yang menarik untuk kita bahas, bahwa kenapa disebutkan wanita, giliran penyihir kok wanita yang disebutkan? Kenapa bukan laki-laki? Ada banyak penjelasan ulama kita jamaah terhormat. Di antaranya bahwa dulu yang berprofesi di zaman Nabi, di masa dulu, yang berprofesi sebagai tukang teluh, penyihir, dukun itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Itu kenapa kata ulama, Allah di ayat
di ayat keempat surah Al-Falaq ini, wa min syarrin naffatsati, menyebutkan wanita penyihir, bukan laki-laki ya. Wanita penyihir apabila meniupkan di bol-bol. Bahwa jumlah penyihir di masa dulu itu lebih banyak daripada laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Sebab di antara penjelasan lain ulama kita bahwa kenapa Allah sebutkan perempuan di sini, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini memberi isyarat akan 3 putri Labid ibnul A'sam yang menyihir Nabi. Nah, tadi di awal kita menyampaikan bahwa ada seorang Yahudi yang menyihir Nabi di Madinah bernama Labid ibnul A'sam yang dibantu ketika putrinya. Nah, min syarrin nafatsat, untuk memberikan isyarat akan keikutsertaan 3 putri dari Labid ibnul A'sam. Penjelasan lain ulama kita bahwa kenapa perempuan? Wa min syarrin nafatsat, berlindung dari kejahatan wanita penyihir apabila meniup pada buhul-buhul. Ini unik. Sihir wanita lebih kuat dari sihir laki-laki. Kenapa? Bencinya, hasadnya, irinya wanita itu lebih kuat dari laki-laki. Sehingga jamaah dirahmati Allah, sihir yang dikirim wanita ini di antara penjelasan wallahu a'lam bishawab ya. Kenapa min syarrin nafatsat? Karena sihir teluh yang dikirim wanita itu lebih kuat daripada yang dikirim oleh laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Selain bahwa wanita itu, masya Allah, tanpa menyihir tanpa menggunakan jin, syaitan, wanita itu sudah menyihir laki-laki. Maka Nabi SAW mengingatkan untuk laki-laki untuk senantiasa menundukkan pandangan, tidak ada fitnah. Wanita itu sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah, tapi di hadis yang lain wanita-wanita yang tidak beriman, wanita-wanita yang tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah, kata Nabi SAW, tidak ada fitnah yang aku tinggalkan lebih besar daripada fitnah wanita. Nah, wanita yang tidak menjaga dirinya, tidak takut kepada Allah, ini bisa menyihir tanpa menggunakan dia dukun, dengan pakaian mereka yang terbuka, mereka yang tersingkap, mereka akan menyihir mata-mata laki-laki. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dengan cara memperbanyak memohon perlindungan dengan membaca qul a'udzu birabbil falaq, dengan qul a'udzu birabbin nas, dan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Yang terakhir jemaah rahmat Allah, keburukan keempat yang Allah perintahkan kita berlindung dalam surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang-orang yang hasad apabila mereka iri dan dengki. Hasad, sekali lagi, hasad, wanita penyihir, kejahatan keburukan malam, termasuk dalam kejahatan makhluk. Tapi Allah kembali menyebut satu persatu 3 kejahatan ini, menegaskan, mengingatkan kita akan bahayanya 3 keburukan dan kejahatan ini. Di antaranya adalah kejahatan hasad. Ulama kita mengatakan ma khala jasadun min hasad. Hampir tidak ada jasad kecuali ada hasad dalam dirinya. Bahayanya penyakit hasad ini, hampir tidak ada jasad, ma khala jasadun illa fihi hasad. Tidak ada jasad kecuali ada hasad. Yang Allah cela adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Yang Allah cela adalah ketika ada orang muncul hasad iri itu, lalu kemudian ia mengikuti perasaan itu. Ini yang dicela oleh Allah. Adapun orang yang ketika kemudian muncul rasa iri hasad, lalu segera memohon perlindungan, qul a'udzu birabbil falaq. Ya Allah, aku tidak menginginkan perasaan ini. Ya Allah, lindungi hamba dari hasad. Maka ini diampuni oleh Allah, ini tidak apa-apa. Sehingga ulama mengatakan obat terbaik agar kita dihindari hasad. Hasad itu apa sebenarnya? Hasad itu kan ketika kita merasa benci melihat nikmat yang Allah karuniakan kepada saudara kita. Saudara kita beli mobil baru, saudara kita alhamdulillah tahun ini berangkat haji, muncul kebencian, muncul kemarahan dalam diri kita melihat nikmat, itu hasad. Segera memohon perlindungan kepada Allah. Jangan diikuti.
Yang kedua, ini tingkatan hasad yang paling buruk ya. Jadi tingkatan hasad itu adalah ada dua. Satu, benci melihat nikmat karunia yang ada pada saudaranya dan berharap nikmat itu hilang dari saudaranya. Ini sudah sangat buruk. Allah perintahkan kita untuk berlindung jangan sampai kemudian kita hasad atau dihasati oleh orang. Tingkatan hasad yang paling buruk kata ulama adalah benci kepada saudara kita dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, berharap nikmat itu hilang darinya dan nikmat ini berpindah kepada kita. La haula wala quwata illa billah. Ini seburuk-buruk hasad. Ada orang hasadnya itu levelnya hanya apa? Berharap nikmat karunia saudaranya itu hilang darinya. Yang kedua, ada orang yang sudah stadium 4 hasadnya. Ini sudah musibah besar. Apa itu? Ketika dia kemudian berharap nikmat karunia dari saudaranya itu hilang dan kemudian berpindah kepadanya. Waliyadzubillah. Hampir tidak ada orang yang tidak ada hasad dalam dirinya. Maka kita diperintahkan untuk berlindung, baik kita kemudian hasad kepada orang atau kita yang orang hasad atau iri. Salah satu cara terbaik kata ulama agar kita dihindarkan dari hasad, agar hasad itu, iri itu ketika muncul Allah jauhkan, Allah hindarkan kita darinya. Kapan muncul hasad, iri dalam diri kita melihat nikmat karunia yang Allah berikan kepada saudara kita? Tips terbaik agar Allah jaga kita dari hasad adalah dengan cara, kan hasad itu apa? Hasad itu kan mengharap nikmat itu hilang. Caranya adalah segera engkau berdoa kepada Allah agar Allah berkahi dan Allah tambahkan nikmat yang Allah berikan kepada saudaramu. Ketika saudara kita baru saja beli kendaraan baru, baru saja berangkat umroh haji tahun ini, Masya Allah, terpilih haji tahun ini, lalu kemudian muncul hasad itu dalam diri, segeralah berdoa kepada Allahumma barik lahu, Allahumma barik lahu, ya Allah berkahi. Ya Allah berkahi nikmat itu. Ya Allah berkahi karunia yang kau berikan kepada saudaraku fulan. Kata ulama, ini tips terbaik menjauhkan penyakit hasad dalam diri kita. Di mana syaitan ketika sudah menggoda kita untuk iri, untuk hasad kepada saudara kita, namun ternyata kita berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Lalu setelah berlindung kita kemudian berdoa agar saudara kita berkahi, agar Allah memberkahi saudara kita, itu akan membuat syaitan, iblis putus asa untuk kemudian membuat kita iri, hasad kepada saudara-saudara kita. Sebagai penutup jemaah yang dirahmati Allah, terakhir tentang hasad, bahaya hasad. Allahu Akbar. Ya mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit hasad, iri. Baik kita yang hasad kepada saudara kita atau saudara kita yang hasad kepada kita. Di antara bahaya dari penyakit hasad ini, Nabi SAW mengatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, iyyakum wal hasad, wahai umatku, takutlah kalian dari hasad, jauhilah hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya penyakit hasad, iri dan dengki itu, ya'kulul hasanat, akan menghabiskan kebaikan-kebaikanmu. Contoh, tadi pagi kita sudah sholat subuh, kita sudah mengaji, siang ini kita tadabbur. Setelah ini kita iri, kita hasad kepada saudara kita, kepada adik kita, kepada abang kita, kepada tetangga kita. Tahukah engkau apa kata Nabi? Fa innal hasada, hasadmu, ya'kulul hasanat, menggugurkan, membakar, menghanguskan kebaikan-kebaikan yang baru saja engkau lakukan. Kama ta'kulun narul hataba, seperti api itu menghabiskan kayu bakar. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan tadabbur singkat ini jemaah yang dirahmati Allah bermanfaat bagi kita. Allah hindarkan kita dari segala keburukan dan fitnah. Khususnya apa yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Falaq, dari kejahatan makhluk, dan ini Masya Allah mencakup seluruh kejahatan, seluruh fitnah, seluruh bahaya. Maka barang siapa yang berlindung dengan membaca Al-Ikhlas ditambah 2 surah perlindungan, itu berarti memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan keburukan. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari segala bentuk kejahatan keburukan malam. Baik kita, keluarga kita, keturunan-keturunan kita, dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari keburukan kejahatan wanita penyihir apabila mereka meniup pada buhul-buhul. Yang keempat, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hasad, baik kita yang hasad dan iri kepada saudara kita atau saudara kita atau saudara-saudara kita atau orang lain yang hasad dan iri kepada kita. Hati-hati dengan hasad. Hampir tidak ada jasad kecuali ada hasad dalam dirinya.
Siapapun yang tiba-tiba merasa muncul hasad iri dalam dirinya, segeralah memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan supaya kemudian engkau dijauhkan dari hasad, doakan keberkahan untuk saudaramu yang engkau hasad, engkau iri kepadanya. Ya Allah, berkahi anaknya. Ya Allah, berkahi hartanya. Ya Allah, berkahi perjalanan hajinya saat ini. Keburukan, kejahatan, maksiat pertama di langit itu disebabkan hasad. Hasad dan irinya iblis kepada Adam alaihissalam. Sebagaimana dosa, maksiat, pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi ini, itu juga disebabkan oleh hasad dan iri. Yaitu hasad, irinya Qabil kepada saudara kandungnya sendiri Habil. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan jamaah rahmat Allah, surah ini telah memberikan kita banyak pelajaran. Pentingnya memohon perlindungan. Kalau Nabi saja kena sihir, apalagi kita. Kalau Nabi saja disuruh memohon perlindungan, bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad SAW? Peringatan, hati-hati mencari pelindung. Jangan sampai menjadikan jimat-jimat, berhala-berhala sebagai pelindung-pelindung kita. Jangan pernah memohon perlindungan kecuali kepada Dia Rabbul Falaq, Tuhan yang menguasai waktu subuh, Rabbun Nas, Tuhan manusia yang Maha menciptakan, yang Maha mengatur, yang Maha mengawasi, yang Maha menjaga, yang Maha melindungi. Mudah-mudahan jamaah rahmat Allah, tadabbur ini bermanfaat. Dan sampai bertemu insyaallah di pertemuan berikutnya, tadabbur surah An-Nas. Kita tidak akan memahami surah Al-Falaq secara sempurna kecuali kalau kita sudah mentadabbur surah An-Nas. Itu kenapa ulama kita mengatakan bahwa surah itu surah Al-Falaq, surah dalam Quran itu dinamai dengan surah yang juga bisa berarti sisa, karena makna kandungan satu surah tidak akan bisa engkau fahami secara utuh sampai engkau membaca surah setelahnya, karena sisa-sisa maknanya akan dilengkapi di surah setelahnya atau juga surah sebelumnya. Nah, surah sebelum Al-Falaq ini apa? Al-Ikhlas, yang berbicara tentang tauhid, la ilaha illallah. Apa hubungan korelasi surah perlindungan dengan surah tauhid, surah Al-Ikhlas? Semakin teguh, semakin kuat, semakin murni la ilaha illallah dalam diri kita, maka akan semakin kuat perlindungan yang Allah berikan kepadamu. Allahu Akbar. Kalau hubungan surah Al-Falaq, surah An-Nas, nanti kita bahas insyaAllah di tadabbur surah An-Nas. Selain pembahasan tentang ada apa dengan satu keburukan surah An-Nas, tapi Allah perintahkan kita 3 kali memohon perlindungan. Wallahu a'lam bishawab. Seperti biasa, sebelum kita sama-sama menutup dengan doa kafatul majlis, kita sama-sama membaca surah Al-Asr. Sahabat Nabi ketika bertemu tidak akan berpisah, tidak akan meninggalkan majlis kecuali mereka sudah saling mengingatkan dengan membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya minta Mbak Ari aktifkan, buka mikrofon, dan saya mengajak kepada seluruh jamaah yang masih hadir, sama-sama kita baca surah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Bari. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan, ada yang bertanya Ibu-ibu. Silakan. Saya bertanya. Silakan. Tes. Ya. Bu Tesi, duluan silakan Bu Tesi. Iya, ini tadi terima kasih Mbak Ari. Assalamualaikum Pak Ustadz Umar Maka. Ya, silakan Ibu. Tadi saya tuh masih belum jelas yang itu loh, yang kejahatan dari makhluk yang dia ciptakan itu. Ya. Pak Ustadz. Nah, jadi maksudnya tuh makhluk lain ciptaan Allah itu misalnya binatang-binatang atau makhluk yang mana gitu Pak Ustadz? Makhluk halus atau semuanya atau bagaimana? Itu saja Pak. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Barakallahu fiik buat ibu yang sudah bertanya. Masya Allah. Tadi kita sudah sampaikan bahwa ayat kedua, min syarri ma khalaq, ini sudah mencakup segala bentuk kejahatan keburukan, terlihat atau tidak terlihat, dari dalam diri kita atau dari luar, dunia ataupun akhirat.
min syarri ma khalaq ini mencakup segala makhluk dan kejahatan-kejahatan yang ada pada makhluk tersebut. Anak kita punya keburukan tidak? Ada. Membaca surah Al-Falaq ini berarti memohon perlindungan dari keburukan yang bisa jadi ada pada anak kita. Sahabat kita punya keburukan atau tidak? Ada. Maka berdoa dengan berlindung dengan surah ini itu juga berarti memohon perlindungan dari keburukan orang-orang sahabat-sahabat yang ada di sekitar kita. Harta kita makhluk atau tidak? Makhluk. Ketika kita memohon perlindungan dengan surah ini min syarri ma khalaq, itu berarti engkau juga sudah memohon perlindungan dari harta yang Allah karuniakan kepadamu. Apalagi kebun yang kita punya di puncak atau di kampung. Ini makhluk yang Allah berikan kepada ini karunia yang Allah berikan. Ini juga makhluk, termasuk di antaranya memohon perlindungan dari keburukan-keburukan yang ada pada karunia tersebut. Jadi ini mencakup seluruh perlindungan dari kejahatan keburukan seluruh makhluk. Yang bahkan kita tidak bisa menyebutkan satu persatu saking banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi cukup dengan membaca surah Al-Falaq An-Nas, Allahu Akbar. Allah lindungi kita dari segala bentuk keburukan dan kejahatan, dan mudah-mudahan insyaallah setelah ini Allah istiqomahkan kita untuk senantiasa memohon perlindungan dengan membaca Al-Ikhlas dan 2 surah perlindungan ini. Seperti itu kira-kira. Ya, syukron Pak Ustadz. Makasih Mbak Ari. Udah cukup jelas. Terima kasih Mbak Tesi.